Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Sarapan. Hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Nah, pada pagi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama merenungkan renungan dengan judul Paskah Membawa Harapan. Kita sudah hafal dan sebenarnya di luar kepala ya cerita tentang Paskah ini. Tetapi yang kita imani, yang kita percayai bahwa Paskah adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan ini yang membuat anak-anak Tuhan itu berbeda, karena dalam kehidupan kita sebagai anak orang yang percaya, kita percaya bahwa ada pengharapan ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan rangkaian Paskah itu. Nah, untuk sebagian orang Paskah itu adalah hari yang istimewa, di mana menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarga. Tetapi ada juga orang yang dimana di hari Paskah mereka mengenang atau mengingatkan mereka tentang orang-orang yang mereka kasihi yang sudah meninggal atau dipanggil Tuhan terlebih dahulu, dan mereka merindukan saudara-saudara yang sudah meninggal itu. Kematian itu salah satu bentuk yang tidak nyaman bagi keluarga yang ditinggalkan atau orang yang mendengar soal kematian. Itu juga yang murid-murid Tuhan Yesus rasakan ketika mereka melihat Tuhan Yesus mereka itu mati di kayu salib. Dan apa yang mereka harapkan itu seolah-olah itu hancur, karena sudah Tuhan Yesus ini sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Nah, ketika mereka berkabung, ketika mereka merasa sedih dan hancur hatinya ketika Tuhan Yesus meninggal mati di kayu salib, mereka juga mengingat peristiwa-peristiwa penting di mana ada kematian itu. Salah satunya ketika Tuhan Yesus datang ke kubur temannya, yaitu Lazarus, di mana Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak terduga, yaitu Lazarus bangkit dari kuburnya ketika Yesus memanggil Lazarus ini. Nah, Yesus menangis pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa kematian itu bukan bagian dari rencana Tuhan, rencana awal Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kematian itu ada. Nah, pada waktu Yesus di depan kubur Lazarus itu, ada kalimat yang Yesus ucapkan. Mari kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, kalimat walaupun ia sudah mati ini kita bisa artikan ini bukan hanya saja mati secara jasmani, tetapi juga bisa mati secara rohani dan juga mati secara jiwa. Maksudnya gimana? Mati secara jiwa berarti sudah tidak ada harapan lagi. Patah semangat, patah hati, sudah tidak ada semangat lagi. Nah, akhir-akhir ini ada banyak cerita yang datang, saya lihat, saya dengar di berita, dan
di sosial media ada orang-orang yang sudah putus harapannya. Mungkin mereka putus asa, putus harapan karena lilitan hutang, terus juga karena sulit untuk menerima kenyataan, diputuskan cinta, terus karena pelajaran juga begitu sulit menghadapi kuliah juga bisa mereka itu mengakhiri hidupnya. Semua hal yang sulit dihadapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilalui. Itu harapan yang ada pada kita orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan harapan yang pasti. Ada harapan yang pasti. Mungkin yang terjadi itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya kita. Tetapi kalau kita mau belajar bersandar pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang pasti, apapun masalah itu pasti kita bisa lalui bersama dengan Yesus. Mari kita baca di Matius 11 ayat 28, ajakan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan ini sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang, tetapi kita bisa merasakannya, lega. Sesuatu yang lega itu waktu panas terik-terik gini, terus kita minum air, segelas air yang dingin, itu betapa lega rasanya. Badan ini rasa haus langsung hilang. Sama seperti pengharapan yang pasti dalam Yesus, ada kelegaan. Ketika apa? Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita mengaku pada Tuhan, Tuhan keadaanku seperti ini, Tuhan Yesus tolong. Datang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu nanti dulu ya, aku masih kurang suci, aku masih salah ini itu. Nah, justru firman Tuhan berkata, hari ini, adanya hari ini, pakai kesempatan hari ini untuk datang. Jangan menunggu untuk suci, karena dia tidak suci-suci. Satu-satunya pribadi yang bisa menyucikan hati dan pikiran kita dan semua kehidupan kita adalah Yesus. Makanya kita datang kepada sumber yang memberikan penyucian diri adalah Yesus, tidak ada yang lain. Yesus saja. Datang saja pada Yesus, ungkapkan, curahkan isi hati, akui apapun kesalahan, pasti Yesus mau menerima kita. Tapi juga kita jangan mempermainkan kesabaran Tuhan, mempermainkan pengampunannya Kristus ya. Dengan cara apa? Dengan cara, ya wis aku tak minta ampun, nanti aku berbuat salah lagi, minta ampun lagi, berbuat salah lagi, minta ampun lagi. Dengan secara sengaja ya, sengaja, itu namanya mempermainkan Tuhan. Itu jangan sampai seperti itu. Pasti apa yang kita tabur itu akan kita tuai, dan tuaiannya itu pasti tidak enak. Tapi mari kita melihat dari kebenaran bahwa ada harapan dalam Kristus. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta pada Kristus Yesus untuk memberikan pengertian yang terbaik tentang pengharapan dalam Kristus ini. Dan juga ketika kita sudah mengalami pengharapan dalam Kristus itu, kita juga mungkin Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak punya harapan. Doakan mereka Bapak Ibu Saudara, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa mendoakan mereka, menasihati mereka, menjadi kawan bagi mereka, bukan malah menyudutkan mereka dan mempersalahkan mereka. Duduk, diam, dengar keluh kesah mereka dan doakan mereka. Biar Tuhan Yesus saja yang bekerja. Biar renungan pada pagi hari ini itu mengingatkan kita supaya kita terus bersemangat dalam kehidupan ini,
semangat untuk diri pribadi, semangat untuk keluarga, semangat untuk sahabat dan rekan-rekan, untuk terus maju dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber pengharapan itu terus mengasihi kita semua. Ini saja Bapak Ibu Saudara, semoga Tuhan Yesus yang memberkati kita semua.